dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan dan juga para pemirsa yang di rumah, selamat menikmati firman Tuhan pada hari ini. Shalom. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, untuk menguatkan kita di tengah-tengah ketakutan ini, mari kita muji dengan iman, dengan judul lagu atau pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pada hari ini kami ingin mendengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi jemaat-Mu di tengah-tengah umat-Mu yang mengalami mungkin saat ini sedang ketakutan. Namun firman-Mu yang akan menolong kami, menguatkan kami, sehingga kami tidak takut dalam kondisi apapun, karena Allah itu Allah baik dan sanggup menolong kami dan sanggup melindungi dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya mengharapkan melalui pesan firman Tuhan pada hari ini, kita semua dikuatkan.
di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah virus corona, kita yakin Allah punya rencana yang baik dan Allah kita sanggup menolong setiap orang yang percaya dan mengandalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk itu, kita akan membaca firman Tuhan. Saya ambil dari Roma pasal 14 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Saya percaya melalui pesan-pesan firman Tuhan pada hari ini, jemaat Tuhan akan bangkit, jemaat akan dikuatkan imannya dan tidak takut menghadapi situasi yang genting seperti hari-hari ini. Kerajaan Allah itu tidak berkaitan dengan makan dan minum. Ingat, kerajaan Allah itu tidak berkaitan dengan makan dan minum, tidak ada sangkut pautnya. Sebab persoalan makan dan minum, Allah lah yang punya tanggung jawab kepada setiap umat pilihan Allah. Bahkan burung-burung di langit diberi makan oleh Bapamu. Allah mendandani rumput di ladang. Kamu jauh melebihi burung-burung di udara atau di langit. Allah sanggup mendandani kamu lebih dari bunga-bunga yang ada di padang belantara. Oleh sebab itu, hai orang-orang yang kurang percaya, Allah ini berbicara dalam kondisi yang menakutkan seperti ini. Banyak takut ekonominya, makan susah, tapi Allah berjanji kalau Tuhan memikirkan burung-burung di langit, kita tentu akan dipikir Allah, dan makan minum itu yang tanggung jawab Allah kita di dalam Yesus Kristus. Kalau begitu apa Pak Sinu artinya kerajaan Allah? Apa arti kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu berarti tentang kebenaran. Jadi orang-orang Kristen yang mengerti tentang kebenaran seharusnya tidak takut apa yang terjadi sekarang ini. Harusnya punya iman yang kuat, yang teguh. Tentang damai sejahtera, ayam tentrem, ketenangan, tidak panik. Justru banyak orang-orang Kristen panik dan ketakutan mendengar berita tentang virus corona. Berita tentang sukacita, seharusnya orang-orang Kristen tidak takut, karena sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus mampu memberi kebahagiaan yang sejati. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, apa arti kerajaan Allah? Kerajaan Allah dalam bahasa aslinya adalah bahasa Yunani Basileia, B-A-S-I-L-E-I-A, Basileia. Artinya apa? Pemerintahan Tuhan secara penuh atau secara mutlak dalam seluruh aspek atau segi kehidupan kita. Kalau Allah memerintah dalam kehidupan kita secara penuh atau secara mutlak, yang terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya, hidupnya seharusnya mengalami kebenaran, mengalami damai sejahtera, justru tidak ketakutan. Karena firman Allah menolong kita. Bagi orang-orang yang percaya pada kerajaan Allah, hidupnya harusnya tenang, hidupnya ada bahagia, yakin Allah sanggup melindungi kita. Memang Allah memberi hikmat sesuai kadar iman kita masing-masing. Kalau kita percaya pada kerajaan Allah, tentunya dalam hati kita penuh sukacita,
tidak dibangun dalam keresahan dan ketakutan dan beban berat. Justru itu imunnya semakin menurun dan mudah kena penyakit. Saya akan menjelaskan atau menguraikan arti kebenaran. Kebenaran itu diambil dari kalimat atau kata Yunani dikaiosune. Yunani. Apa arti dikaiosune kebenaran itu? Ada 4 hal yang harus saya ceritakan apa arti kebenaran dikaiosune itu. Yang pertama adalah integritas. Bapak Ibu mungkin punya pendapat integritas itu adalah jujur. Itu tidak salah. Apa dipercaya itu tidak salah. Integritas menurut pemahaman yang lebih dekat dan baik adalah ketaatan yang teguh terhadap semua nilai dan kode etik moral. Itu integritas arti yang sebenarnya. Memang kejahatan itu boleh, ya, kualitas rohani boleh. Tetapi yang benar adalah integritas itu adalah ketaatan yang teguh terhadap semua nilai dan kode etik moral. Apa itu Pak kode etik? Kode etik moral adalah suatu pola, aturan, tata cara, pedoman etis di dalam melakukan suatu kegiatan yang berhubungan dengan perilaku seseorang. Jadi tiap-tiap orang harusnya ditemukan ada nilai dan kode etik yang bersangkut paut dengan manusia. Baik kode etik itu ditetapkan oleh pemerintah, oleh kumpulan, oleh komunitas, dan oleh yang lainnya. Kita harus mentaati peraturan-peraturan itu asalkan tidak berseberangan dengan firman Allah. Contoh, kita tidak boleh mencuri. Itu aturan, itu kualitas, itu panduan, itu pedoman. Seharusnya orang-orang percaya nilai itu dipertahankan dan tidak mencuri. Itu nilai dan kode etik artinya. Umpama orang-orang Kristen tidak boleh mencuri, seharusnya nilai-nilai itu, kode etik itu, orang-orang Kristen tidak mencuri. Ini maksudnya nilai-nilai kode etik yang dibangun oleh masyarakat, oleh kumpulan, oleh komunitas, oleh negara, yang dimajukan, yang tidak berseberangan dengan firman Tuhan boleh dilakukan. Karena nilai di masyarakat juga ada yang baik, tapi ada yang berseberangan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, umpama sekali lagi kita tidak merampok hak orang lain, seharusnya kita orang Kristen dengan melakukan kebenaran tidak akan melanggar dan tidak akan merampok hak orang lain. Ini namanya nilai-nilai kode etik yang bersangkut paut dengan manusia, yang tidak boleh untuk tidak dilakukan, yang harus dilakukan. Yang kedua, arti kebenaran adalah tidak munafik. Apa itu tidak munafik? Udah ada orang mengatakan tidak munafik itu dari luar dan dalam sama. Apa yang dikatakan dan yang di dalam itu sama. Nah, orang-orang Kristen dianjurkan, diarahkan Tuhan agar orang-orang Kristen tidak munafik. Apa yang dikatakan sama, ada yang di hatinya. Kita sering mengajar tentang kebenaran, tetapi tidak melakukan, itu juga sama. Sering kita jago berbicara, kita pandai bicara, tetapi tidak melakukan, itu juga dikatakan dalam Alkitab munafik. Digambarkan seperti kuburan, kelihatannya putih,
di luarnya, tapi di dalamnya ada bangkai-bangkai. Yang diartikan kelihatan di luarnya baik, tapi di dalamnya punya rencana yang jahat. Yesus mengatakan dalam Matius 23 ayat 1-3 pada orang-orang Farisi, pimpin agama, orang Saduki, dan ayat 13 katakan terkutuklah mereka. Orang yang munafik, terkutuklah mereka. Munafik itu, terkutuklah itu yang diartikan orang itu, orang yang munafik terkutuk selama-lamanya dan tidak memiliki pengharapan. Itu celaka dalam bahasa Yunani. Ada tidak punya pengharapan selamanya dan terkutuklah mereka. Saya yakin Bapak Ibu dan saudaraku pasti tahu celaka itu artinya kita tidak mau terkutuk dan tidak mau tidak ada pengharapan. Itu arti kebenaran. Kebenaran yang ketiga dalam bahasa asli itu diartikan jangan menghakimi. Buku Keajaiban Kasih Karunia berbicara tentang ini. Buku yang berjudul Keajaiban Kasih Karunia. Ini kejadian nyata. Ada seorang pendeta yang pergi ke tempat prostitusi. Tahu prostitusi kan? Lalu pendeta itu ketemu dengan seorang perempuan yang menjajakan dirinya. Lalu pendeta bertanya kepada si perempuan itu, mengapa kamu tidak ke gereja? Oh, justru perempuan itu menanggapi negatif. Mengapa kamu tidak ke gereja? Perempuan itu menanggapi, kalau aku ke gereja, aku malah dituduh, aku malah dihakimi. Orang-orang Kristen suka menghakimi saya dan saya tidak bebas dari tuduhan-tuduhan itu. Maka saya tidak mau ke gedung gereja, tidak menjadi orang Kristen karena sifatnya orang Kristen sukanya menghakimi orang. Sehingga perempuan yang menjajakan dirinya itu tidak mau bertobat. Karena melihat tingkah lakunya orang Kristen tidak hidup dalam kebenaran, tetapi hidupnya sering menghakimi orang. Kita juga sering menghakimi orang banyak, cara berpakaian, cara melakukan sesuatu, sehingga orang lain tidak tertarik ke gereja karena kita sering menghakimi orang lain. Kita perlu berpikir itu. Lalu ada juga ini di Belanda, di negara Belanda. Ada seorang pendeta ketemu dengan seorang lelaki yang juga berikut prostitusi. Yang katakan, kita bertanya kepada si lelaki yang di prostitusi, apakah kau tahu Yesus? Pertanyaan kedua, apa engkau cinta Yesus? Laki-laki yang di prostitusi menjawab, aku cinta Yesus. Itu di Belanda. Tetapi aku benci dengan istrinya Kristen itu mempelainya orang-orang Kristen ke gerejanya. Karena setiap aku masuk Kristen, aku dihakimi, dinilai jahat dan aku dijauh. Maka aku tidak mau jadikan karena orang-orang Kristen pekerjaannya suka menghakimi orang banyak. Kasihan. Akhirnya dua orang itu, baik laki-laki dan perempuan yang di prostitusi, tidak mau bertobat karena melihat tingkah lakunya orang Kristen tidak menjadi berkat. Suka melihat orang lain, suka menghakimi orang lain, suka menjaga orang lain, sehingga orang lain tidak tertarik ke gereja. Ini yang saya katakan, perlu kita pikirkan agar kita tidak melakukan dan suka menghakimi orang lain. Lalu yang keempat, arti kebenaran adalah perbuatan baik. Setiap orang percaya harus suka berbuat baik kepada sesama. Jadi orang Kristen tidak dibatasi untuk berbuat hanya kepada orang Kristen, tetapi kepada siapapun
yang membutuhkan pertolongan, yang susah, yang banyak masalah harus kita bantu. Yang banyak masalah harus kita bantu. Harus kita tolong sehingga mereka diberi pengharapan, diberi orang-orang percaya. Saya kira dasar yang dibarkan firman Tuhan pada hari ini, dan saya mengharapkan setelah saya menyiapkan firman Tuhan, orang-orang Kristen tidak perlu takut. Meskipun di tengah badai corona, tangan Tuhan yang penuh kuasa itu sanggup menjaga, melindungi kepada setiap orang yang percaya. Namun perlu juga dijaga kebersihan kita. Saya setuju. Perlu imunitas dinaikkan. Saya setuju. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana yang baik melalui peristiwa ini, sehingga Tuhan akan mengatur kehidupan orang semakin giat untuk berbuat kebenaran. Minggu depan saya khotbah tentang damai sejahtera. Apa damai sejahtera? Kaitannya. Dan minggu berikutnya saya khotbah arti sukacita yang dikerjakan. Itu terus. Bila damai sejahtera itu selalu tinggal dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Kita akan nyanyi pujian lagu tadi dan kita akhiri. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari kita nyanyi lagu ini dengan yakin dan dinikmati syairnya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena kau menjaga, kita dijaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku aman karena kau menjagaku. Ku kuat karena engkau menopangku. Mukjizatnya disediakan bagiku. Karena di mata Tuhan tidak
tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus, pada malam ini hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman. Biarlah jemaat-Mu Kau kuatkan, Kau segarkan, Kau pulihkan dari ketakutannya, dari kepanikannya, dari kekhawatirannya, sehingga jemaat merasakan nyaman di dalam kasih dan naungan. Berkati seluruh jemaat-Mu di mana mereka berada, sehingga mereka menikmati kasih dan kemurahan Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus hamba telah berdoa. Haleluya. Katakan semua percaya bersama-sama. Amin. Terima kasih.